Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Alia Renomas bisa kembali hadir nih di acara Sehat Pagi. Pemirsa, kalau seandainya kita berbicara tentang Malaysia, ternyata Malaysia ini bukan hanya destinasi wisata saja ya, hanya karena alamnya atau mungkin kulinernya. Ternyata akhir-akhir ini bisa menjadi salah satu destinasi buat kita semua untuk memeriksakan kesehatan kita. Nah, kira-kira akan ada benefit apa saja sih kalau seandainya kita memeriksakan kesehatan kita di Malaysia, khususnya di Penang. Pada pagi hari ini saya sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial sekali pemirsa. Ada Mr. Lukman Izam Abdul Aziz. Beliau adalah Vice President Marketing and Communications Malaysia Healthcare Travel Council. Dan juga ada Miss Lim Koi Lim. Beliau adalah Chief Executive Officer Island Hospital. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini ya pemirsa. Halo, selamat pagi Mr. Lukman, Miss Lim, how are you? Good, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Is this the first time for you guys to be here in Surabaya? Pernah datang di sini? Pernah datang sebelumnya. Kalau Muslim bagaimana? Oh, ini kali pertama saya ke Surabaya. Oke. Apa nih first impressionnya pertama kali Muslim pas ke Surabaya? Memang cantik, memang nyaman di Surabaya. How about the weather? Is it hot or compared to Penang? Same. Oke, kalau begitu. Pemirsa, kita ini akan ngobrol-ngobrol ya seputar tentang bagaimana sih Penang gitu ya, kalau untuk menjadi destinasi untuk general check up, untuk kesehatannya gitu ya, dan kira-kira benefit apa saja yang bisa didapatkan. Tapi untuk sebelumnya saya akan bertanya dulu ya kepada Mr. Lukman Izam Abdul Aziz nih. Mr. Lukman, bisa nggak nih menjelaskan ya kepada kita semua mengenai Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC ini? Mr. Lukman, silakan. Ya. Terima kasih Alia. Pertama sekali pihak kabare arek-arek Surabaya. Ya. Excellent. Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC ini ia adalah satu badan rasmi di bawah Kemenkes Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia. Di mana di dalam MHTC ini terdapat 82 hospital swasta yang terpilih, bukan semua, yang terpilih sebagai ahli kepada MHTC. Ya. Dan tugas kami hanya satu, untuk memastikan segala pasien internasional sebelum mereka datang ke Malaysia, selama mereka menjalani rawatan dan selepas mereka menjalani rawatan, mendapat layanan dan pengalaman yang terbaik di sini. Jadi kami ini adalah teman perjalanan warga Surabaya lah kalau mau ke Malaysia. Of course, kita kan pastinya butuh teman ya, Mr. Lukman ya. Jadi supaya nggak blank banget, jadi kita tahu lah apa yang sebaiknya kita lakukan ketika untuk pergi ke Malaysia, terutama untuk pengobatan ya, Mr. Lukman. Oke, sekarang ke Miss Lim. Baik, Miss Lim. Miss Lim from Island Hospital. Would you share briefly, shortly about Island Hospital to viewers? Sudah tentu, Island Hospital merupakan rumah sakit private yang terbesar, terlengkap, tercanggih di Penang, dengan satu tim pakar perubatan, hampir 100 pakar-pakar perubatan, dan 600 katil rawat inap. Jadi hospital kami memang hospital yang besar. Selain dari fasilitas dan narasumber doktor-doktor yang begitu ramai, kita juga mendapat ramai patient international, terutamanya patient-patient dari dan teman-teman dari Indonesia. Itu merupakan satu strength di Island Hospital, di mana kita mempunyai expertise, bukan sahaja dari segi perubatan, tetapi untuk memberi servis-servis yang paling bagus untuk patient-patient international, yang membuatkan kami salah satu rumah sakit international yang paling experience di Malaysia. Okay, so Island Hospital, I could say is such an international hospital, very experienced in Malaysia. Sudah berapa lama, Muslim, kalau saya boleh tahu, untuk Island Hospital ini berdiri tegak di Malaysia? Jadi tahun ini merupakan ulang tahun ke-30 untuk Island Hospital.
Dan saya rasa lebih dari 25 tahun kita sudah berubat untuk bukan saja masyarakat Penang, masyarakat Malaysia, tetapi untuk warga-warga dari Indonesia juga. Sudah lama. Sudah lama ya Miss Lim ya. Jadi memang kalau seandainya dipertanyakan ini Island Hospital sudah berapa lama? Biasanya kan kadang suka mempertanyakan gitu. Sudah berdiri tegaknya berapa lama? Ternyata sudah lama juga ya Miss Lim. Dan memang ini adalah menjadi salah satu international hospital yang memang trusted begitu ya Miss Lim. Memang udah berdekat-dekat mengusahakan servis-servis kita kepada patient-patient. Ya. Baik, kalau begitu. Sekarang saya ingin melemparkan pertanyaan kembali nih kepada Mr. Lukman ya. Kenapa Malaysia, Mr. Lukman? Apa sih yang kira-kira bisa membuat wisatawan Indonesia untuk pergi ke Malaysia, terutama untuk berobat? Silakan Mr. Lukman. Ya, alasannya banyak Alia ya. Tapi saya akan ringkaskan kepada 3 yang utama. Pertama sekali kualitas rumah sakit dan juga spesialis daripada Malaysia itu sendiri, yang mana untuk menjalankan rawatan ini mereka perlu yang pertama mempunyai akreditasi daripada badan-badan pemerintah dan juga badan-badan penilaian antarabangsa. Dan ini menghasilkan satu kadar kejayaan rawatan yang terjamin. Yang kedua, yang penting juga ialah harganya. Harga kos rawatan itu adalah terjangkau. Boleh saya katakan antara 30 hingga 50% lebih terjangkau jika dibandingkan daripada negara-negara lain, terutama negara-negara barat. Tetapi yang pentingnya terjangkau itu tidak langsung memberi kompromi kepada kualitas yang disediakan itu. Tapi yang paling penting untuk warga Surabaya itu sendiri ialah faktor yang ketiga, yang lebih dekat di hati. Ya. Budayanya sama, bahasanya mirip, kulinernya mirip. Pagi tadi pun saya ambil lontong di situ kan. Jadi bila budaya itu sama, lebih selesa dan lebih nyaman untuk menjalani rawatan di Malaysia. Karena terkadang kita kalau seandainya mau berobat gitu ya, Mr. Lukman, Miss Lim, kita pergi ke satu negara gitu ya pemirsa. Kalau seandainya makanannya itu jauh berbeda dengan negara tempat kita tinggal, itu rasanya kayak nggak makan. Jadi rasanya kenyang pun tidak gitu ya, nyaman pun tidak. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan jika memang ingin pergi berobat. Ya bisalah pergi ke Malaysia. Jadikanlah MHTC ini sebagai teman untuk berobat gitu ya pemirsa. Baik, selanjutnya saya ingin kembali bertanya ke Miss Lim. Miss Lim, saya dengar itu beberapa waktu yang lalu ini Island Hospital mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi atau prestigious gitu ya. Katanya penghargaannya namanya Flagship Medical Tourism Hospital. Nah, kira-kira apa sih makna dari penghargaan tersebut, Miss Lim, terutama nih untuk Island Hospital? Silakan, Miss Lim. Desember tahun lalu, baru 6 bulan dulu, Island Hospital dianugerahkan Flagship Medical Tourism Hospital yang pertama di Malaysia. Penghargaan ini dari pemerintah, dalam bahasa Indonesia dibilang hospital pariwisata medis terunggul di Malaysia. Memang satu penghargaan yang begitu bermakna untuk Island Hospital dan begitu special. Penghargaan ini adalah setelah 3 tahun proses evaluation, kualitas doktor, servis hospital, kualitas medical outcome yang begitu ketat dan dengan penuh komitmen dari hospital dan tim-tim kita. Jadi penghargaan sebagai rumah sakit terunggul ini memang sangat penting untuk Island Hospital, penting untuk patient-patient kami. So, it took 3 years, Miss Lim, untuk istilahnya untuk bisa mengevaluasi atau melihat apakah memang Island Hospital ini worth it untuk mendapatkan penghargaan prestisius seperti ini. Jadi memang ini adalah penghargaan yang cukup bergengsi ya pemirsa. Tidak semerta-merta cuma butuh waktu 1 tahun untuk mengetahuinya, tapi ternyata 3 tahun.
Jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh Island Hospital ini, dari pasien-pasiennya seperti apa, apakah memang satisfaction guarantee, apakah dengan tenaga medis dan tenaga kesehatannya itu juga cukup kredibel. Jadi memang hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya Island Hospital bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Mungkin dari Mr. Lukman ada yang ingin ditambahkan tentang penghargaan ini, Mr. Lukman? Ya, program FMTH ini, umpama kalau kita di restoran, dia ada itu Michelin Star. Ya. So kalau di rumah sakit, program FMTH ini Michelin Star itu penilaiannya lebih ketat, seperti yang mana diterangkan oleh Muslim sebentar tadi, yang mana bertahun-tahun penilaian dibuat oleh Badan Antarabangsa yang mengiktiraf hospital dunia, apakah itu kecemerlangan klinikal mereka, apakah itu penjenamaan antarabangsa mereka, apakah itu layanan kesihatan terhadap pasien internasional yang diberikan. Jadi yang lolos itu benar-benar yang terbaik. Okay. Dan kami berterima kasih kerana Island Hospital adalah yang terbaik yang memenangi program ini. Ini lebih saya ringkaskan kepada itu menunjukkan standar rumah sakit dan juga rawatan kesihatan di Malaysia itu setara dengan standar internasional. Oke, baik kalau begitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah penghargaan best of the best ya pemirsa. Kebayang dong kalau seandainya penghargaannya itu ya analoginya kayak Michelin Star ya. Udah kebayang lah terbaiknya seperti apa. Baik kalau begitu kita harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih stay tune di Sehat Pagi. Masih bersama dengan saya Ali Renomas dan juga narasumber spesial kita ya pada pagi hari ini. Sekarang kalau seandainya suka bertanya-tanya ya kenapa kok kalau seandainya ada saudara, keluarga yang ingin berobat ke Penang terutama. Kenapa sih Penang ini sangat terkenal sekali menjadi destinasi wisata untuk pengobatan. Dan kenapa sih yang membuat Island Hospital ini so famous ya. Kalau untuk soal itu kayaknya kita harus bertanya langsung kepada Miss Lim. Nah ini kenapa Miss Lim? Kenapa sih Island Hospital? Why Island Hospital? Why Penang? Mungkin boleh dijelaskan. Thank you Alia untuk give us recognition begitu famous. Jadi di Penang kita memang udah berdekat membina satu ekosistem yang begitu bagus untuk wisata medis, untuk wisata juga. Penang merupakan satu destinasi tourism yang agak terkenal untuk kuliner, untuk ramai warga Penang yang macam saya bisa berbahasa Indonesia dan culture dengan tourism dengan kesenangan untuk warga Indonesia ke Penang memang udah lama dengan pengalaman experience yang berdekat-dekat. Saya rasa itu yang satu kelebihan untuk patient-patient dari Indonesia yang datang ke Penang. Ya.
Oke, untuk berbicara seputar dari Indonesia, banyak sekali yang untuk datang ke Penang untuk berobat, untuk mungkin melakukan general check up. Kira-kira jenis perawatan apa saja sih yang paling banyak dilakukan oleh pasien dari Indonesia ke Island Hospital, Miss Lim? Rawatan yang paling famous MCU, medical check-up. Itu memang ramai yang datang ke rumah sakit di Penang. Tetapi selain dari itu juga ada pasien yang datang untuk second opinion, yaitu pasien yang sudah mendapat satunya diagnosa di tempat tinggal. Lepas itu ke Penang untuk konfirmasi, untuk bertemu doktor, untuk discuss plan rawatan. Jadi ini kita memang famous untuk rawatan wanita, pria, rawatan kanker, ortopedi, tulang dan sendi, dan banyak lagi. Jadi servis yang diberi di Island Hospital memang range-nya agak besar. Dari medical check-up sampainya pembedahan yang kompleks dan yang canggih dengan teknologi robotik, teknologi yang terkini. Jadi servis kita memang sebagai satu hospital yang sangat international. Oke, jadi memang servis yang diberikan itu sangat luas sekali ya, Miss Lim. Bukan hanya dari general check up saja, tapi memang ternyata untuk treatment atau perawatan khusus wanita, atau juga mungkin untuk Anda yang ingin mencari second opinion gitu ya. Dan di Island Hospital ini sudah menggunakan teknologi yang luar biasa canggih, menggunakan robot-robot nih ceritanya ya pemirsa. Baik, sekarang saya ingin kembali bertanya kepada Mr. Lukman. Mr. Lukman, ini kan katanya tahun ini merupakan adalah Malaysia Year of Medical Tourism 2026, ya kan ya Mr. Lukman ya. Boleh dong diceritakan kepada kami semua tentang kampanye itu, silakan Mr. Lukman. Ini adalah julung-julung kalinya wisata medis mengadakan tahun pelancongan kesihatan, Malaysia Year of Medical Tourism. Kerana apa ini dilakukan ialah selama ini banyak hal tentang wisata medis dari segi kecanggihan hospitalnya belum diwar-warkan, belum diceritakan kepada masyarakat dunia. Jadi Malaysia Year of Medical Tourism ni tujuan utama ialah untuk menceritakan di Malaysia terdapat 82 rumah sakit yang sedia melayani anda. Untuk itu kami akan melakukan banyak program, banyak kaedah-kaedah, banyak siaran-siaran yang akan bercerita tentang Malaysia Year of Medical Tourism ini. Tujuannya sama, untuk memastikan sebelum anda datang ke Malaysia, anda tahu apakah yang dibutuhkan, apakah layanan yang akan diterima, dan bagaimana anda dapat menikmati pengalaman yang terbaik ketika di Malaysia. Dan salah satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pasien ataupun keluarga pasien adalah terkait dengan biaya nih Mr. Lukman. Nah, bagaimana kalau seandainya dengan biaya berobat nih di Malaysia? Seberapa terjangkaunya nih untuk biaya berobat di Malaysia, Mr. Lukman? Seperti mana yang saya terangkan tadi, biayanya sekitar 30 hingga 50% terjangkau dibandingkan dengan negara lain. Tetapi yang menariknya di sini ialah transparansi atau bahasa gitu, yang mana pasien boleh tahu berapa harga untuk konsultasi daripada doktor, berapa harga katil, berapa harga ubat. Konsultasi itu sendiri dipantau oleh badan pemerintah. Jadi bukan sewenang-wenangnya boleh meletakkan harga yang tinggi. Dari segi itu banyak kelebihan yang warga internasional untuk berubat Malaysia boleh dapat. Kalau penjimatan ataupun penjelasan itu telah diberikan, mereka boleh kira berapa harga pesawat. Lebih duit itu boleh buat liburan, jalan-jalan di Penang, makan nasi kandar. Karena kan memang biaya itu menjadi salah satu pertimbangan luar biasa ya Mr. Lukman. Dan ternyata kalau saya berobat di Malaysia ini, pemirsa, segala sesuatunya itu serba transparan. Jadi memang sudah
dikeluarkan ya untuk harganya di depan ya Mr. Lukman ya. Bagaimana untuk biaya konsultasi dokter, obat-obatan, biaya rawat inap. Jadi akhirnya dari pasien maupun dari keluarga pasien bisa estimasi duluan jika ingin berobat ke Malaysia, pemirsa. Kalau seandainya untuk menunggu antrian nih, kadang-kadang kita kalau soalnya ke rumah sakit, aduh paling capek banget ya untuk menunggu antrian. Aduh udah habis waktu nih nunggu antriannya. Udahlah berobatnya ke Malaysia, berobatnya ke Penang, tapi antriannya panjang banget. Kira-kira bagaimana dengan Island Hospital, Miss Lim? Apakah mungkin ada benefit yang bisa diberikan kepada keluarga pasien yang ingin berobat ke Island Hospital terkait dengan antrian itu, Miss Lim? Silakan. Jadi untuk hospital yang begitu international, seperti Island Hospital, memang antriannya tim kita ada tim international yang kerjanya untuk membantu patient-patient international, patient-patient dari luar negara. Sebabnya untuk patient yang datang dari jauh, memang tujuan mereka untuk berkonsultasi dengan doktor, untuk membuat ronsen, untuk membuat tes darah. Jadi tim kita juga nggak mau patient yang tunggu lama-lama, lepas itu kurang masa untuk rawatan, untuk pembedahan, untuk rawat inap. Jadi memang sangat penting untuk tim kita bahawa semua servis-servis yang diperlukan diusahakan dengan baik. Jadi patient hanya fokus untuk kesihatan. Tim kita fokus untuk melancarkan servisnya. Itu yang paling penting, Miss Lim. Itu yang paling penting, pemirsa. Kita itu sebenarnya fokus untuk kesehatan kita saja. Fokus untuk merawat keluarga atau mungkin saudara yang sedang dibawa berobat ke Island Hospital. Sementara nanti untuk tanggung jawab kenyamanan dan bagaimana untuk antrian supaya lebih cepat, itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari pihak Island Hospital. Baik pemirsa, kami harus jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Zaman sekarang pemirsa, kalau seandainya kita ingin pergi berobat ya, salah satu hal yang mungkin bisa kita syukuri adalah memiliki banyak pilihan ya. Kalau seandainya kita ingin berobat, mungkin nggak melulu hanya di Indonesia. Atau ketika Anda ingin mencari second opinion, bisa saja Anda untuk pergi ke Malaysia untuk mencari second opinionnya. Tapi saya ingin tahu lebih jauh lagi ya dari Mr. Lukman. Kenapa sih akhirnya MHTC ini memutuskan untuk datang ke Surabaya? Apa sih sebenarnya yang dilihat ya, dari Surabaya ini? Dan kira-kira goals ke depannya apa nih Mr. Lukman? Silahkan. Bila kita menyebut tentang Surabaya ini, kota pahlawan, kota yang dinamis, yang mana warganya memang mementingkan kesihatan, sophisticated, ingin tahu lebih lanjut apa yang ditawarkan tentang kesihatan. Jadi menjadi tanggung jawab kami untuk memperkenalkan secara langsung kepada warga Surabaya melalui MI Checks di Tunjungan Plaza 3 nanti 21 hingga 24 Mei. Secara langsung untuk warga Surabaya dapat bertanya, dapat mengadakan konsultasi secara percuma, gratis, dan apa saja
tentang layanan kesihatan yang dibutuhkan, ya. Dan selama ini pun Surabaya merupakan antara kota-kota yang mengalami banyak pasien datang ke Malaysia. Jadi tanggungjawab kami untuk mengadakan secara langsung dengan warga Surabaya apa itu Malaysia Year of Medical Tourism dan apa itu Malaysia Healthcare. Jadi memang sebaiknya diperkenalkan secara luas ya kepada warga dari kota Surabaya ini tentang Malaysia Healthcare ini apa saja nih kira-kira. Yang akan didapatkan pun benefitnya apa saja gitu ya. Dan untuk range harganya juga bisa diketahui secara langsung, secara detail. Langsung datang ke acara pameran itu ya Mr. Lukman ya. Baik kalau begitu. Kalau seandainya udah dari Surabaya nih Mr. Lukman, kira-kira akan menuju ke kota mana lagi nih untuk memperkenalkan tentang Malaysia Healthcare ini Mr. Lukman? Ya, kami umpama mobil yang bergerak. Kalau di April dulu kita di Medan, ya, dan sekarang di Surabaya. Insya Allah nanti di bulan Juni dan juga bulan Oktober kami akan di Jakarta. Dan Agustus di Yogyakarta. Agustus di Yogyakarta. Dan banyak lagi program-program lain yang kami teruskan walaupun kami tidak berada di kota-kota di Indonesia. Tujuan utama kami satu ialah seboleh-bolehnya lah sebagai rakan negara serumpun, segala apa informasi tentang kesihatan itu akan diluar-luarkan ke seluruh pelosok Indonesia untuk kita kongsi bersama manfaatnya. Oke, baik. Sekarang kalau seandainya nih misal ya, what if ada pasien dari Indonesia ingin berobat ke Island Hospital Muslim. Kira-kira kemudahan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh keluarga pasien maupun juga pasien yang dari Indonesia ingin berobat ke Island Hospital Muslim? Jadi, jikalau ada pasien yang ingin tahu lebih berkenaan dengan servis-servis yang diberi di Island Hospital, bolehlah berkontak dengan tim International Patient Service, IPS, tim kita, untuk bertanya mengenai jenis-jenis rawatan, jenis-jenis doktor, kos rawatan, dan banyak lagi soalan. Berapa lama perlu di Penang? Jika berubat di Island Hospital, mau tinggal di mana yang lebih cocok? Mau untuk apa-apa servis tambahan yang diperlukan? Seperti jemputan dari bandara. Seperti membuat appointment bertemu doktor. Takkan pasien-pasien yang datang dari jauh, doktornya tak bisa bertemu doktor disebabkan doktor cuti atau doktor tidak berada di hospital. Jadi fasilitasi ini servis-servis to support patient kita memang sangat penting. Kita mengambil sangat serius untuk melancarkan the journey of our patient sebelum datang ke hospital, semasa berubat, dan lepas itu, lepas patient habis berubat, pulang ke Indonesia, kita mengusahakan medical report, jika perlu bertemu doktor di Indonesia, apakah servis-servis kita untuk menjaga patient kita. Bukan sahaja semasa dalam rumah sakit, tetapi sebelum, semasa dan selepas berubat. Jadi kalau seandainya saya bisa bilang nih dari skala nih Muslim, of course ya, from scale 6 to 10 gitu. Seberapa gampangnya sih untuk berobat ke Island Hospital dari mengurus umpamanya untuk reservasi dokter, belum lagi untuk akomodasinya dan segala macamnya. From scale 6 to 10, seberapa gampangnya Muslim? Mengikut saya 9.9. Oke, gampang banget. Jadi itu nggak ada ya Muslim ya, kayak kejadian umpamanya udah dateng nih kita ya ke Island Hospital, ternyata pas datang ke sana, oh ternyata dokter yang mau kita datangi itu lagi cuti, itu tidak ada ya kasus seperti itu. Memang sudah dikonfirmasi dari awal ya. Kita memang mengusahakan sebanyak yang bisa, kecuali ada apa-apa emergency yang tak dapat dielakkan. Tetapi selain itu, kita memang faham bahawa pasien yang datang dari jauh memang expectation-nya tinggi. Dan orang yang sakit bukannya
travel untuk semata-mata kita mau memberi servis yang terbaik untuk pasien yang bersusah payah sampai ke Penang. Okay. Speaking of services, besides the medical services, Miss Lim, what kind of benefits or advantage that patients can get from Island Hospital? Tim kita memang ramah, rata-rata dokternya bisa berbahasa Indonesia, memberi diagnosa dalam bahasa Indonesia. Dokter-dokter kita pun sudah biasa berhubung dengan dokter-dokter di Indonesia untuk menyambung rawatan selepas pasien pulang ke rumah. Saya rasa servis-servis ini memang sangat penting sebab episod di rumah sakit hanya satu aspek kesihatan. Komitmen kami adalah untuk memastikan we are with the patient for the whole journey. Oke, ini paling penting ya pemirsa, karena kalau seandainya kita mau pergi berobat, terkadang bahasa itu menjadi salah satu kendala. Tapi kalau seandainya Anda pergi berobat ke Island Hospital, tadi seperti Miss Lim sudah katakan, dokter-dokternya rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh istilah roaming bahasa, nggak butuh translator istilahnya ya. Jadi akan lebih gampang dan juga memudahkan bagi Anda yang ingin membawa saudara ataupun keluarga yang berobat ke Island Hospital. Kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, masih bersama dengan saya Aleri Romas dan juga ada dua narasumber spesial kita pada pagi hari ini, ada Mr. Lukman dan juga Miss Lim yang memang khusus datang ke Surabaya. Ya, kira-kira dalam rangka MHX Surabaya 2026 atau Malaysia Healthcare Expo 2026. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Miss Lim. Miss Lim, kira-kira apa sih peran dari MHX Surabaya 2026, terutama untuk Island Hospital, Miss Lim? Silahkan. Ya, Alia, aktiviti ini memang sangat penting untuk kita, opportunity untuk patient-patient atau warga-warga Surabaya datang berinteraksi dan berbicara dengan tim kita gratis ya. Untuk mendapatkan informasi macam mana berubat di Island Hospital, biaya berubat, untuk mendapat bantuan dari tim kita untuk merancang untuk pengobatan ke Penang. Jadi kalau seandainya mau konsultasi gratis ya pemirsa, langsung datang aja nih ya nanti di acara MHX 2026. Boleh langsung datang ke booth-nya Island Hospital, boleh tanya-tanya langsung di sana gratis ya. Jangan takut, jangan malu gitu. Dan ini memang free of charge, gratis. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih, kira-kira rumah sakit apa saja ya yang hadir di acara MHX 2026 ini. Saya bertanya pada Mr. Lukman. Silahkan Mr. Lukman. Oke. Untuk MHX di Tunjungan Plaza 3
21 hingga 24 Mei ini kami akan menampilkan 19 rumah sakit dari seluruh wilayah di Malaysia. Ya. Dia akan didahulukan oleh terutamanya pemenangnya Island Hospital di Pulau Pinang. Tapi ada 3 lagi pemenang penghargaan di FMTH program, yaitu Mahkota Medical Center di Melaka, Subang Jaya Medical Center di Kuala Lumpur, dan juga Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur. Dan juga 15 hospital yang lain. Selain daripada itu, Sarawak Tourism Board juga akan sama-sama hadir di Tunjungan Plaza, yang mana banyak soalan boleh dikemukakan secara Alia mention tadi gratis. Ya, itulah yang akan ada. Karena kita semuanya tuh kan seneng ya pemirsa yang gratis-gratis, apalagi kalau seandainya memang mendapatkan promo nih, apalagi mungkin jika Anda dalam waktu dekat ini ingin membawa keluarga atau mungkin saudara berobat ke Island Hospital. Kira-kira adakah promo yang bisa didapatkan khusus untuk warga Surabaya yang akan berobat ke Island Hospital, Miss Lim? Oh, memang ada promo yang terbatas sepanjang MHX Surabaya ini aja. Kita ada promo 2 sehat, yaitu datanglah dengan seorang teman untuk medical check-up. Kita juga ada paket medical check-up dengan penanda kanker yang gratis. Jadi ini merupakan antara inisiatif-inisiatif kita untuk menjemput warga-warga Surabaya untuk berubat di Island Hospital. Jadi datanglah ke booth kami di Tunjungan Plaza 3 semasa MHX Surabaya. Oke, jadi jangan malu ya kalau mau mendapatkan promo, datang aja langsung ke booth-nya Island Hospital pemirsa. Bawa satu teman atau mungkin saudara keluarga yang sekiranya ingin pergi berobat juga ke Island Hospital atau mungkin sekedar dari general check up. Nah kira-kira kalau seandainya kita ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi nih tentang MHX 2026 atau tentang MHTC, kemana kami bisa mencari informasi lebih detail itu Mr. Lukman? Ya. Yang paling mudah, datang aja ke Tunjangan Plaza 3. Yang pertama, that's the easiest way, 21-24 Mei. Ya. Okay. Kemudian ada juga untuk berhubung dengan media sosial kami di Facebook, di Instagram, www.malaysiahealthcare.id. Ya. Kemudian akan tertampil di layar kontak kami, representatif kami di Indonesia yang boleh dihubungi. Ada ya, Mr. Lukman ya, ada juga ya. Oke, jadi memang gampang sekali, mudah sekali untuk bisa mencari tahu lebih detail tentang MHTC, dan juga tentang MHX 2026 ya pemirsa. Dan memang ada representatifnya di Indonesia. Dan terakhir nih untuk Miss Lim, ada nggak kira-kira pesan ya yang bisa diberikan kepada viewers ya, terutama di Surabaya, di Indonesia juga, apa saja sih kalau umpamanya memang mereka sedang mempertimbangkan nih untuk berobat ke Island Hospital, kira-kira boleh dong dikasih penjelasan kepada pemirsa di rumah, nggak apa-apa nih datang ke Island Hospital, apa nih sekiranya bisa memantapkan mereka untuk datang berobat ke Island Hospital. Silahkan Miss Lim. Jadi kesehatan itu memang satu investment yang terlalu penting, dan kita perlu menjaga keluarga, menjaga teman-teman. Datanglah untuk medical check-up, untuk tahu lebih maklumat berkenaan berubat di Malaysia, berubat di Penang, dan berubat di Island Hospital. Itu sangat penting. Informasi berkenaan Island Hospital boleh didapatkan melalui WhatsApp, langsung kepada International Patient Services kami, atau melalui social media kami, Instagram, Facebook, website dan lain-lain. Jadi memang senang untuk patient atau calon-calon patient untuk berhubung dengan Island Hospital. Oke, baik. Bisa langsung dicari tahu kalau untuk detailsnya ya, pemirsa ya. Dan seperti tadi Miss Lim bilang itu kesehatan itu adalah investasi yang paling penting ya, Miss Lim. Dan terakhir nih,
pada Mr. Lukman. Apa sih harapan dari Mr. Lukman ini dalam acara MHX 2026 ini? Silahkan Mr. Lukman. Sederhana saja harapan saya. Seperti mana yang Muslim katakan sebentar tadi, kesihatan itu amat penting. Oleh kerana itu, komitmen dari kami di MHTC dan juga rumah sakit di Malaysia untuk menemani anda menjalani rawatan dan bersama-sama kita memfokuskan untuk kesihatan. Dan oleh itu, bermula daripada hari ini dan sepanjang ujung minggu ini di Tunjungan Plaza, datanglah, bawalah teman. Sebelum kami menemani anda, bawalah teman-teman, bawalah rekod kesihatan anda, bertanyalah sebagai opsi kedua sekiranya perlu, dan sekiranya ingin datang ke Malaysia, kami sentiasa ada menemani anda. Malaysia where healing needs hospitality. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Lukman Izam Abdul Aziz selaku Vice President Marketing and Communications Malaysia Healthcare Travel Council. Terima kasih banyak Mr. Lukman. And Miss Lim Koiling, Chief Executive Officer Island Hospital. Thank you so much Miss Lim. Sehat selalu, bugar selalu ya. Sehat selalu. Mr. Lukman, Miss Lim. Selalu. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Seperti tadi Miss Lim dan juga Mr. Lukman katakan, kesehatan itu adalah investasi terbesar ya pemirsa. Investasi zaman sekarang itu tidak melulu perkara uang, tapi kesehatan itu nomor satu paling penting. Karena kalau kita sehat, kita produktifnya juga bisa semakin banyak ya, tanpa ada kendala apapun. Jangan lupa untuk datang hadiri acara MHX 2026 ya, Expo tentang Malaysia Healthcare yang ada di Tunjungan Plaza. Saya Alia Renomas undur diri pemirsa, sehat selalu, sampai jumpa.